Teman-teman semuanya, kembali lagi ya dengan saya Yunan Funiansyah. Di sini kita sudah sampai ke bab yang ke-20, yaitu Samba server. Jika sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi NFS pada server 1 Debian kita, sekarang kita akan mengkonfigurasi Samba. Samba adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Samba adalah standar for Windows file sharing. Jadi nanti jika ada server entah itu server Debian atau server Ubuntu melakukan file sharing dan kliennya adalah Windows, di situ bisa menggunakan Samba server ya teman-teman. Nah, pada bab 20 kali ini kita akan mengkonfigurasi Samba read only, mengakses Samba share dari Ubuntu client, mengkonfigurasi Samba read write dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke konfigurasinya saja. Namun di sini saya menggunakan hypervisor lain ya teman, saya tidak menggunakan VirtualBox. Jadi di sini konfigurasinya sama seperti yang di VirtualBox, namun di sini hanya berbeda IP teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan lab yang kita buat sebelumnya, yaitu lab ini. Saya tidak menggunakan ini. Nanti teman-teman tinggal samakan dengan IP server milik teman-teman. Jadi sebenarnya kan kita menginstalnya di server 1 Debian, menginstal NFS server, dan sekarang harusnya teman-teman menginstalnya di server 2 Ubuntu. Oke, kita langsung saja. Langkah pertamanya teman-teman menginstal Samba. Sebentar, sudo apt install, atau kita masuk ke dalam root dulu. Oke, jika sudah di sini kita bisa langsung saja install Sambanya. Oke, di sini sudah terinstall ya Sambanya. Oke, jika sudah di sini kita akan buat yang namanya directory sharingnya. Di sini saya akan buat directory sharingnya namanya mkdir Samba 10. Dan di sini direktorinya akan ditempatkan pada directory slash ya, kita enter. Di sini kita coba cek saja. Dan di sini pada directory slash, directory Samba 10-nya berada pada di bawah run ya teman, di bawah run itu ada directory Samba 10, dan kita bisa langsung saja mengkonfigurasi directory tersebut. Caranya adalah nano/etc/samba/smb.conf seperti ini. Oke, jika sudah teman bisa scroll ke bawah, paling bawah ya. Nah, di sini sudah ada folder sharing yang sudah saya buat di luar video. Ini contohnya ya teman, sama seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung saja konfigurasi. Di sini namanya untuk penamaan pada konfigurasinya itu sebenarnya bebas teman, terserah teman mau penamaannya apa. Di sini saya menggunakan nama Samba 10, dan di sini teman-teman bisa tab saja, tab lalu tuliskan path dengan slash Samba 10, karena ini adalah directory yang akan kita atau folder yang akan kita share. Lalu di sini read only yes, seperti ini. Lalu di sini ghost only-nya juga yes. Yes. Nah, di sini seperti ini ya teman. Ini sudah kita Ctrl X, ini lalu enter. Nah, jika sudah, teman-teman perlu melakukan restart pada servernya, yaitu perintahnya adalah systemctl restart smb. Nah, jika sudah, di sini teman-teman bisa langsung melakukan konfigurasi sharingnya pada kliennya. Oke, sepertinya itu saja. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada mengakses Samba share dari Ubuntu client. Jadi di sini kita bisa langsung ke kliennya saja. Nah, di sini saya kliennya menggunakan Debian ya, dan konfigurasinya sama sebetulnya dari Ubuntu client juga sama. Dan sebelumnya kita sudah berhasil mengkonfigurasi directory Samba 10 nya atau folder Samba 10 nya, kita sudah berhasil.
Nah, sekarang pada client Debian di sini kita bisa menggunakan tampilan teks seperti ini. Tampilan teks, sebentar. Kita bisa menggunakan tampilan CLI atau tampilan GUI. Nah, jika pada tampilan GUI teman-teman tinggal masuk ke dalam file saja ya. Ya, di sini ke dalam file. Oke, di sini masuk ke dalam file. Dan di sini jika ingin mengecek folder yang di-share ke client Debian, teman-teman bisa lihat di lokasi lain. Dan di sini tinggal masukkan saja. Nah, cara masukkannya adalah seperti ini, smb.2/ lalu IP-nya. Di sini kita masukkan smb.2// Nah, di sini kebetulan IP saya adalah ini ya, teman. IP saya adalah 192.115.34.34. Itu adalah IP yang saya mengkonfigurasi Samba sebelumnya, yaitu SVR1 Debian. Dan di sini kita bisa enter saja. Teman-teman tinggal sesuaikan dengan IP server milik kalian. Oke, kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, ini pasti sudah tershare ya. Nah, di sini ada asas 34 yang saya buat di luar video, dan juga ada Samba 10. Kita bisa. Nah, di sini kenapa anonim, sambung sebagai anonim atau pengguna terdaftar? Karena sebelumnya kita tidak mungkin mendefinisikan user pada konfigurasinya. Dan di sini kita bisa pilih yang anonim lalu sambung. Dan di sini ada file coba samba.txt, karena saya sudah membuat file ya pada SVR1 Debian-nya. Ini sudah saya buat. Oke, jika sudah, kita bisa kembali ke ini. Oke, jika sudah, konfigurasi untuk melihat folder yang sudah di-share pada client Debian, di sini kita juga perlu sebuah tool, yaitu adalah SMB client. Kita bisa langsung install saja SMB client seperti ini. Kita enter. Nah, di sini sudah ya. Oke, untuk mengecek keberhasilannya, teman-teman bisa masukkan perintah SMB client -l besar lalu IP-nya. Oke, kita masukkan SMB client -l besar ya, -l besar lalu IP dari servernya yang sudah kita konfigurasi Samba. Nah, di sini IP saya adalah ini. Kita bisa langsung enter saja. Di sini kita masukkan passwordnya ya. Enter. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berhasil ya, yaitu di sini ada folder-folder yang sudah kita share dari server Debian, yaitu asas 34 dan Samba 10. Oke, selanjutnya jika kita ingin melihat di dalam direktori Samba 10-nya, teman-teman bisa mengemon IP-nya ke dalam folder yang kita buat dalam client. Oke, sebelum itu kita harus membuat direktori terlebih dahulu ya. Di sini saya akan membuatnya di dalam direktori slash atau membuat folder di dalam direktori slash. Kita akan buat folder yang namanya folder 10 seperti ini. Kita enter. Nah, jika sudah, teman tinggal masukkan perintah ini, mount spasi / IP-nya. Oke, masukkan ya, mount / IP-nya, yaitu 192.168.34.34. lalu di sini selanjutnya adalah slash ya, slash Samba 10 seperti ini, spasi folder 10. Sebentar ya, folder 10 ya teman, slash folder 10 seperti ini. Kita enter. Kita masukkan passwordnya ya. Nah, jika sudah, kita bisa lihat apa yang ada di dalam. Oh, sebentar, kita salah ya teman. Oke teman, tadi kenapa ada error seperti ini, mount error no such file or directory. Sebenarnya saya belum menginstal yang namanya Chief Util ya. Kita harus menginstal yang namanya Chief Utils.
Oke, jika sudah, teman bisa lakukan mount. Mount ini adalah untuk kita bisa melihat file yang ada di dalam folder 10 atau Samba 10 yang sudah di share. Caranya adalah di sini teman bisa melakukan mount, yaitu mount / IP-nya, mount / IP dari server yang tadi kita konfigurasi Samba 192.115.34.34. lalu di sini kita bisa slash ya, lalu Samba 10, Samba strip 10. Nah, ini adalah penamaan folder sharing pada server Debian saya. Dan slash lagi, lalu di sini kita masukkan folder untuk yang menampung Samba 10. Jadi file yang ada pada Samba 10 akan ditampung di direktori yang sudah kita buat pada klien Debiannya. Di sini kita bisa enter saja. Bentar, kita bisa enter. Oke, di sini kita masukkan passwordnya ya. Oke, jika sudah, di sini kita bisa ls folder 10. Dan di sini sudah tertampil ya dua file, yaitu coba Samba dan coba txt. Dan itu merupakan file yang sudah saya buat pada server Debiannya. Oke, sepertinya itu saja. Kita bisa langsung ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada konfigurasi Samba read write ya. Jadi di sini pada konfigurasi Samba read write kita bisa buka server Debiannya. Sebelumnya kan kita melakukan konfigurasi Samba 10 hanya read only-nya yes ya, dan guys only-nya juga yes. Nah, itu membuat kita tidak bisa mengedit file sharingnya, yaitu Samba 10. Itu kita tidak bisa mengeditnya. Kita coba lihat ya pada kliennya. Kita akan coba nano folder 10 / coba.txt. Ini adalah file sharing yang sudah kita lakukan. Kita enter. Nah, ini pasti izin ditolak ya, teman. Karena seperti yang teman-teman tahu, di sini server 1 Debiannya konfigurasi Samba 10-nya adalah read only-nya yes. Sedangkan kita pada materi yang ketiga kali ini kita akan melakukan konfigurasi Samba read write ya, teman. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus membuat direktori lagi ya, teman. Harus membuat direktori lagi, yaitu Samba 20. Misal di sini saya akan membuatnya mkdir/samba 20 seperti ini. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuatnya di dalam direktori slash ya. Dan sekarang kita bisa langsung saja untuk konfigurasi direktori Samba 20, yaitu di etc samba smb.conf. Kita enter. Sama seperti sebelumnya ya, kita ke bawah, sama ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan seperti tadi, yaitu kurung buka kotak. Lalu di sini saya akan melakukan name sharingnya adalah Samba 20 seperti ini, teman-teman. Lalu saya enter dan saya tab ya, saya tab. Lalu di sini path-nya adalah Samba 20. Samba 20, lalu kita enter. Lalu di sini read only. Nah, di sini read only-nya no ya, teman. Read only-nya no. Karena di sini kita akan memberikan hak akses pada kliennya adalah tidak hanya untuk read saja, tapi kita juga bisa untuk write. Kita langsung Ctrl X saja. Oke, jika sudah, di sini teman-teman restart ya, restart. Lalu kita bisa buat user baru. Oke, di sini kalian bisa buat user baru ya, yang mana user ini merupakan pada saat kita melakukan cek file sharingnya pada klien Debian harus memasukkan autentikasi berupa user 1 ini ya, teman. Kita bisa masukkan yaitu smb passwd min a user 1 ya. Oke, teman-teman, di sini user satunya sudah tertambahkan ya. Di sini keluar edit user 1. Oke, selanjutnya kita bisa cek di kliennya ya. Cek di kliennya. Kita cek pertama pada
Kita cek pertama pada tampilan GUI ya, atau dalam bentuk file. Seperti ini, kita ke lokasi lain seperti biasa, lalu menyambung ke servernya. Di sini teman-teman masukkan SMB, lalu IP-nya ya, sesuaikan dengan IP server milik kalian. Kita enter saja. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada Samba 20 ya, teman. Kita coba saja, kita masuk. Dan di sini ketika kita sambung sebagai anonim, kita sambung coba. Nah, ini pasti tidak mau ya, teman, karena di sini kita harus menggunakan pengguna terdaftar. Nah, di sini kita masukkan autentikasinya seperti user 1. Lalu password yang saya buat tadi yaitu 12345 seperti ini. Lalu di sini kita bisa sambung ya. Nah, di sini baru bisa ya, teman. Karena tadi kita membuat read only-nya, atau kita membuat tadi tidak ada guest only-nya. Nah, sekarang kita coba buat folder baru ya. Misalnya namanya adalah new seperti ini. Kita buat. Nah, izin ditolak. Kenapa izin ditolak? Karena di sini pada bentar. Karena di sini pada directory, sebentar, kita ls-l ya, ls-l slash seperti ini. Karena di sini pada folder Samba 20-nya, pada permissionnya, pada bagian other hanya diberikan hak akses execute ya, tidak diberikan hak akses write atau read, hanya diberikan hak akses execute. Nah, oleh karena itu kita harus membuat hak akses terlebih dahulu agar nanti kita bisa membuat atau mengedit file yang sudah kita sharing pada Samba 20. Nah, di sini teman-teman bisa chmod 777/samba10 atau Samba 20. Chmod 777 ini adalah untuk hak akses full ya, teman-teman. Samba 20 seperti ini, kita enter. Oke, jika sudah, kita bisa ls-l lagi. Dan pada bagian Samba 20-nya di sini sudah full akses ya, teman. Sekarang kita coba saja pada klien Debian-nya. Kita coba apakah sudah bisa untuk membuat folder baru ya. Coba kita folder baru, lalu di sini kita buat new saja dan kita buat. Nah, di sini sudah bisa ya, teman. Karena sebelumnya pada server Debian kita, sebentar. Karena sebelumnya pada server Debian kita pada Samba 20-nya kita sudah memberikan hak akses secara full. Oke, pada cara selanjutnya yaitu teman-teman bisa mengemon ini ya, user 1 folder Samba. Oke, pada langkah selanjutnya kita bisa untuk mengemon user 1 pada klien Debian-nya. Oke, kita bisa langsung ke klien Debian-nya. Nah, di sini caranya teman-teman harus membuat folder terlebih dahulu ya. Seperti sebelumnya, kita harus membuat folder yang untuk menampung file sharingnya. Di sini saya buat misalnya folder 20. Seperti ini, kita enter. Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung mount saja, mount. Lalu di sini min-o ya, min-o username. Min-o username sama dengan user 1. Lalu IP-nya ya sama dengan // atau slash aja. Ya, // lalu IP-nya 92.115.34.34. Lalu di sini kita berikan folder sharingnya yaitu tadi Samba 20 ya, Samba 20. Lalu di sini file atau folder untuk menampungnya yaitu folder 20. Kita enter. Kita masukkan passwordnya. Oke, jika sudah, sekarang kita akan coba cek ya, teman. Kita akan coba cek ls folder 10. Sebentar, ls folder 10. Seperti ini. Oh, sebentar, maaf, ls folder 20. Nah, di sini sudah ada tadi yang sudah kita buat pada tampilan GUI yaitu new.
Sekarang kita akan coba untuk membuat yang namanya file ya di dalam folder 10 ini. Kita bisa folder 20, kita bisa buat file namanya coba.txt misal seperti ini. Kita enter, kita ls lagi. Nah, sudah ada ya coba.txt. Sebelumnya kan harusnya kita tidak bisa karena pada sebelumnya kita hanya diberikan hak akses read only. Sekarang kita akan coba untuk mengeditnya. Nah, di sini sudah bisa ya, teman. Di sini sudah bisa untuk mengedit, tidak ada izin ditolak lagi. Kita enter. Sekarang kita coba cat ya, apakah bisa? Cat. Nah, sini sudah muncul ya contoh, teman-teman. Oke, sepertinya itu saja pada materi yang ketiga kali ini, yaitu konfigurasi read write pada klien Debian. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman, kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada mount Samba permanen ya. Oke, pada mount Samba permanen teman-teman harus masuk ke dalam directory /etc/fstab. Seperti ini kita masuk. Lalu di sini kita bisa ke paling bawah, lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa // lalu IP server Debiannya ya. IP server Debiannya itu 192.168.34. Oke, lalu di sini kita bisa tab ya. Sebentar, kita bisa tab 34, kita bisa tab. Bisa tab, lalu di sini kita bisa masukkan folder 10, atau di sini tempat untuk penambungan sambanya. Sebentar, kita cek lagi. Oh ya, kita perlu menambahkan /samba 10 ya, /samba 10 samba 10. Lalu kita tab, lalu di sini kita masukkan folder 10, yaitu folder yang kita gunakan untuk menampung file sharing dari Samba 10-nya. Kita tab lagi. Di sini kita bisa masukkan chiefs. Lalu tab lagi. Di sini kita underscore netdev ya, netdev seperti ini. Kita enter. Oh, maaf, ini ada yang kurang sedikit, yaitu folder ya, kurang R seperti ini. Ya sudah, kita lakukan untuk yang Samba 20 juga, //192 titik sebentar titik 115.34.34 /Samba 20 seperti ini. Kita tab, lalu di sini folder 20 ya, folder 20 kita tab chiefs, lalu tab lagi underscore netdev. Ya sudah, jangan lupa kita harus menambahkan username-nya, password. Oke, kita perlu menambahkan username-nya ya, username sama dengan user 1, password sama dengan 123 45 seperti ini password saya, underscore netdev seperti ini, teman-teman. Lalu kita bisa Ctrl X ya, lalu enter. Nah, jika sudah, di sini teman-teman bisa reboot atau matikan ulang VM-nya, lalu teman-teman bisa login kembali. Sebenarnya itu saja materi mount Samba permanen. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk mengeceknya teman-teman bisa masuk ke fstab,
Lalu di sini pada belakangnya netdev, teman-teman harus menambahkan password lalu tanda petik 2 di atas ya. Maksudnya adalah di sini password tanda petik 2 di atas yang ada 2 ini adalah menandakan bahwa password dari Samba 10 ini adalah kosong. Karena pada sebelumnya kan kita mengkonfigurasinya hanya read only dan west only saja dan autentikasinya tidak ada. Kita bisa Ctrl X. Lalu di sini mungkin itu saja pada akhir bab 20 kali ini, yaitu Fixmon Samba permanen. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, banyak kesalahan pada bab kali ini. Kita bisa lanjut ke bab selanjutnya dan sampai jumpa.